Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, selamat hari Minggu. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Palmarum hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 21, ayat 1 hingga ayat 11. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil pemungutan suara pemilu 2024 dan semuanya berjalan lancar. Kita terus berdoa agar Tuhan tetap turut campur tangan, agar bangsa kita tetap dalam keadaan damai dan kondusif, kokoh dalam kesatuan. Saudaraku, kita masuk ke dalam firman ini. Seorang tentara Amerika kehilangan tangan kirinya karena ledakan bom ketika berperang di Vietnam. Seorang pemuda yang bersimpati kepadanya berkata, "Pak, pasti sulit menerima bila Bapak menjadi cacat karena perang Vietnam." Tetapi apa jawab si veteran itu? Dia mengatakan, "Anak muda, saya tidak kehilangan tangan kiri, tetapi saya memberikan tangan kiri saya untuk negara." Itulah prinsip pejuang, rela memberi apapun dari dirinya, termasuk hidupnya demi negaranya. Saudara-saudaraku, hari ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum. Di hari Jumat depan kita akan merayakan Jumat Agung, mengingat semua pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus mau disiksa, dihina, diludahi, bahkan mati dan dikuburkan. Bukan supaya dipuji orang, bukan untuk mengisi konten sosial media agar banyak yang melike atau followersnya, atau agar menjadi viral atau trending topik, atau agar banyak masuk iklan lalu dia memperoleh banyak uang. Sama sekali tidak. Tetapi Yesus mengorbankan nyawanya adalah untuk menyelamatkan manusia yang justru adalah orang-orang berdosa seperti kita ini. Kita keturunan Adam sudah menjadi budak dosa sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa. Kita harus dihukum dengan penderitaan dan kematian kekal. Tetapi Yesus mau memberikan dirinya, mengorbankan nyawanya, menjadi pengganti kita, memikul semua hutang dosa. Dia mau menyerahkan nyawanya untuk menebus kita yang sudah tergadai kepada dosa. Dia mau memberikan tubuhnya menjadi korban perdamaian untuk mendamaikan kita dengan Allah, sehingga kita bisa kembali ke rumah Bapa di sorga.
Dan melalui kebangkitannya, Yesus mengalahkan iblis, dosa, dan maut, dan menyediakan hidup kekal. Sehingga barang siapa yang mau percaya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta melakukan perintah-perintahnya, pasti sudah selamat. Dosanya pasti sudah diampuni, sudah dibenarkan, dan akan dianugerahi hidup kekal di sorga. Itulah sebuah pengorbanan dari Yesus yang tidak ada tandingannya. Itu semata-mata didorong oleh kasih yang terindah, kasih yang terbesar, yang tidak ada taranya. Karena itulah saudaraku, di Minggu Palmarum ini, sebelum kita memasuki hari Jumat Agung, kita selayaknya merenungkan. Bila Yesus mau mengorbankan nyawanya untuk kita, apakah yang sudah kita berikan kepada Yesus sebagai ucapan syukur kita? Mari kita renungkan, saudaraku. Firman Tuhan yang sudah kita dengar di hari ini menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan menaiki keledai, dan orang banyak menghamparkan pakaiannya dan ranting-ranting pohon palma. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana orang banyak berusaha untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, pemilik keledai. Yesus menyuruh 2 orang muridnya berangkat ke kampung di depan dengan pesan, "Di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Dan benar, saudaraku, pemilik keledai itu dengan sukarela memberikan keledainya bersama seekor anaknya. Ayat 6. Dia mau rugi. Dia rela kehilangan apa yang sudah dia miliki. Mengapa? Karena Tuhan Yesus membutuhkannya. Tuhan Yesus mau menggunakannya untuk menjalankan misi penyelamatan dunia. Lalu yang kedua, mari kita lihat orang banyak. Ketika Yesus menaiki keledai itu, mereka dengan spontan mau merelakan pakaian mereka untuk menjadi alas dudukan Yesus. Bahkan menjadi semacam karpet merah di jalan yang akan dilalui Yesus. Padahal mereka sangat membutuhkan pakaian itu untuk menahan dingin dan menahan debu. Tetapi mereka mau mengorbankan kepentingan dirinya demi Yesus. Dan mereka memiliki kesadaran bahwa mereka pasti memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Yesus. Dan ada kerelaan mau kehilangan sesuatu miliknya untuk digunakan Yesus. Dan bukan hanya itu, saudaraku. Dengan sigap dan spontan, mereka memberikan tenaga mereka untuk memotong ranting-ranting pohon palma menjadi karpet merah bagi Yesus. Terlihat di sana ada usaha dengan menggunakan apa yang ada di sekelilingnya untuk diberikannya kepada Yesus. Sementara orang lain berseru-seru, "Hosana, Hosana." Mereka menggunakan suaranya, memberikan suaranya kepada Yesus. Saudara-saudaraku, terutama kita yang sudah menerima keselamatan dan anugerah hidup kekal, dan juga berkat-berkat lainnya dari Tuhan Yesus. Bila mereka sudah memberikan miliknya bagi Yesus, apakah yang sudah kita berikan? Apakah yang sudah kita berikan? Sudah cukupkah yang telah saya berikan? Bila Tuhan meminta milik kita, karena Tuhan Yesus memerlukannya untuk menjalankan misinya untuk menyelamatkan dunia, apakah jawab kita? Bila saya masih mencari alasan untuk tidak memberi, mencari alasan untuk tidak terlibat dalam pemberitaan Injil dan pelayanan untuk Yesus, mencari alasan untuk tidak menerima pertanggungan di rumahku, mencari alasan untuk tidak rajin membaca firman Tuhan setiap hari dan berdoa setiap saat, mencari alasan untuk tidak berperilaku meneladani Yesus, apakah seharusnya saya malu, tidak malu di hadapan salib pengorbanan Yesus itu?
Dan mungkin yang paling sering, bila Tuhan meminta, kita hanya melihatnya dari segi kerugian, atau karena kita takut kehilangan milik kita. Lalu kita mencari segala macam alasan untuk membenarkan diri kita untuk tidak memberi. Tetapi kita lupa, saudaraku, bukankah sebenarnya Tuhan jauh lebih penting? Bukankah Dia yang memberikan segala yang kita miliki? Bukankah Tuhan mampu mengembalikannya kepada kita dengan berlipat ganda? Padahal, mari kita renungkan, saudaraku. Bukankah sebuah kehormatan bagi kita bila Tuhan memilih milikmu menjadi keledai tunggangannya memasuki Yerusalem? Bukankah kehormatan dan sukacita bagimu bila Tuhan menggunakan tenagamu, menggunakan milikmu, menggunakan hartamu, bakatmu, waktumu, atau suaramu menjadi alatnya, menjadi keledainya untuk mewujudkan rencana keselamatannya bagi dunia ini? Mari kita renungkan itu, saudaraku. Saudara-saudaraku, yang Tuhan minta dari kita bukanlah yang tidak bisa kita lakukan. Tidak harus seperti tentara veteran tadi. Tuhan hanya meminta apa yang ada dan yang bisa kita berikan. Pemilik keledai memberikan yang dimilikinya, yaitu keledainya. Yang lain memberikan pakaiannya, yang lain memberikan tenaganya, yang lain memberikan suaranya. Dan yang sangat menarik, nampaknya semuanya itu terjadi, mereka lakukan secara spontan. Bukan karena diiming-iming. Bukan karena dibuat daftar donatornya. Karena itu, saudaraku, mari berilah secara spontan. Berilah dengan tulus hati apa yang kita miliki, yang Tuhan perlukan untuk menyelamatkan dunia ini. Dan masih ada yang menarik. Ketika meminta keledai itu, ada tambahan pesan dari Tuhan Yesus, dikatakannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Tuhan mengambil dan Tuhan mengembalikan. Tuhan tidak pernah meminta dari kita untuk merugikan kita. Semua persembahan yang tulus, yang didorong oleh iman, pasti Tuhan kembalikan. Bahkan akan mengembalikannya dengan berlipat ganda. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Ayub. Memberi untuk Tuhan tidak pernah membuat kita rugi. Tetapi janganlah seperti mengail. Seperti ajaran dari kaum teologia sukses. Yang mengatakan, beri semakin banyak supaya kamu menerima semakin banyak pula. Bukan seperti itu. Tetapi dasar kita memberi kepada Tuhan adalah karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Sudah terlebih dahulu memberi kita berkat-berkatnya yang lain. Memberi dengan hati yang tulus. Hanyalah bila itu didorong oleh kasih kita kepada Yesus yang telah mau berkorban untuk kita. Itulah pemberian yang tulus dan yang berkenan bagi Yesus. Dan yang terakhir, saudaraku, kedatangan Yesus memasuki Yerusalem adalah untuk meyakinkan orang banyak dan juga untuk meyakinkan kita hari ini bahwa Yesus adalah Raja, adalah Mesias, adalah utusan yang sudah lama dinubuatkan para nabi, seperti Nabi Sakaria 9 ayat 9 itu. Dialah Allah yang menjadi manusia, yang akan menderita dan akan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi manusia berdosa. Dan setelah mati dan dikuburkan, Yesus akan bangkit di hari yang ketiga, lalu naik ke surga. Dan kepada Yesus akan diberikan segala kuasa yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Itulah yang meyakinkan kita hari ini, saudaraku, bahwa hanya Dialah Raja yang layak disembah. Karena itu terimalah Yesus. Karena Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim. Dan di sana Ia akan menghakimi semua manusia, baik yang hidup maupun yang mati. Ingat, saudaraku, di situ
Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang akan dibenarkan, yang akan selamat, tidak akan dihukum lagi, tetapi akan diberi anugerah hidup kekal. Karena itu, terimalah Yesus. Serukanlah, Hosana, Hosana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang mau berkorban, memberikan nyawamu menjadi tebusan, menjadi pengganti kami, menjadi pendamaian kami dengan Allah, agar kami selamat dan menerima anugerah hidup kekal. Ya Tuhan, berikanlah kami Roh Kudus-Mu untuk mendorong kami untuk mau dengan tulus hati memberikan apa yang kami miliki menjadi alat di tangan-Mu untuk menyebarkan Injil-Mu, untuk menyelamatkan dunia ini. Kuatkanlah kami menggunakan hari-hari di Minggu Palmarum ini untuk semakin merenungkan dan semakin menghayati kasih-Mu yang tak terhingga melalui pengorbanan-Mu di kayu salib Golgata. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkaulah Gembala Agung kami yang akan senantiasa membawa kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Proses penetapan hasil pemilu bangsa kami sudah berjalan dengan lancar dan damai. Kami memohon, tetaplah jagai bangsa kami, agar seluruh rangkaian proses pemilu selanjutnya tetap berjalan lancar, penuh damai, dan bangsa kami tetap aman dan sejahtera, tetap bersatu padu. Ya Tuhan, berkatilah para hamba-Mu yang sedang dipersiapkan oleh HKBP untuk diutus menjadi misionaris ke Afrika. Penuhilah mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka memiliki kuasa-Mu, sehingga semua usaha pemberitaan Injil yang akan mereka lakukan dapat berhasil. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati kita.